pendaftaran ya seperti itu untuk masuk dibina sebagai calon atlet? Iya, rekrutmen calon atlet PPLP Pak itu tiap tahun. Oh, tiap kita, tahun? Iya, Ya. kita mengikuti tahun. Baik, para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Tentunya tiada kata yang paling indah serta paling mulia kita ucapkan, hanyalah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya sampai detik ini, setiap detik waktu, setiap detakan dari waktu ke waktu kita selalu diberi kesehatan yang maksimal, kenikmatan yang begitu banyak sehingga aktivitas tidak pernah berhenti. Baik para pemirsa sekalian, tentunya sahabat-sahabatku dimanapun berada, apakah sekarang ini kita berada dalam wilayah Republik Indonesia yang tercinta ataupun kita berada di luar negeri, tentunya sebagaimana yang kerap saya sampaikan bahwa proses komunikasi itu berjalan secara dinamis dan tentunya hampir semua lini kehidupan dimasuki dengan fenomena-fenomena komunikasi. Artinya ketika kita berada di kesehatan di kedokteran, tentu saja kita bicara tentang komunikasi kesehatan atau komunikasi kedokteran. Ketika kita bergabung dengan orang-orang ekonomi, tentu kita berbicara juga tentang bagaimana kebijakan-kebijakan atau komunikasi di bidang ekonomi. Begitu pula di bidang politik, tentu kita bicara tentang komunikasi politik. Dan ada satu hal yang menarik para pemirsa sekalian, kadang-kala terlupakan ini. Tentu terkait dengan persoalan-persoalan olahraga, Tentu ada atlet-atlet di sana juga perlu dibina dengan baik, perlu dikomunikasikan dengan baik sehingga pembinaan itu tentunya berhasil sebagaimana sesuai dengan harapan kita. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini tentunya kita akan berbicara tentang komunikasi terkait dengan pembinaan atlet. Di Sulawesi Selatan tentunya ada yang dikenal dengan PPLP, Pusat Pelatihan Pembinaan Latihan Olahraga Para Pelajar. Kira-kira begitu Pak, Pusat Pendidikan Latihan dan Olahraga Pelajar. Iya, baik. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Pak itu. Tentu saya harus diluruskan oleh beliau karena hadir ini pakarnya ini pembinaan ini atau pengelolanya PPLP itu. Para pemirsa sekalian, PPLP ini berkantornya di Sudiang Pak Sudiang. Di bawah naungan Dispora Pak Iya, Dispora. Oleh karena itu kita akan mendengarkan beberapa tentunya nilai-nilai pendidikan dari beliau terkait dengan pembinaan khususnya di dalam melakukan proses komunikasi dengan atlet. Sebab pembinaan ini bisa berlangsung dengan baik tentunya bila mana ada komunikasi yang baik antara pembina dengan atletnya, begitu Pak. Betul Pak. Iya, pada kesempatan ini hadir narasumber kita yaitu Bapak Idam Rahman SE. Iya, beliau adalah salah satu pembina atau pengelola di pengelola PPLP untuk daerah Sulawesi Selatan Pak Iya. Baik Pak Idam, untuk kesempatan yang pertama mungkin Pak Idam berkenalkan dulu di PPLP itu Pak Idam ada berapa cabang olahraga sih yang di sana di sekarang ini dibina begitu Pak Idam Iya, barangkali Pak Idam bisa menyebutkan supaya pemirsa kita ini dapat memahami bahwa ada sesungguhnya pembinaan atlet di sana. Silakan Pak Idam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara pembinaan PPLP di Indonesia, hampir seluruh di wilayah Indonesia terdapat PPLP. Seluruh provinsi Pak Idam? Hampir seluruh provinsi. Dan alhamdulillah Sulawesi Selatan membina 7 cabang olahraga di PPLP Sulawesi Selatan yang dibiayai oleh Kemenpora melalui Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya itu atletik, dayung, panahan, bulu tangkis, senam, atletik, bulu tangkis ada? Ada bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis, senam, panahan, dayung, atletik, pencak silat, sama karate. Karate. 7 cabang. Berarti 7 Iya, siap.
Itu berapa jumlah personilnya Pak Idam? Berapa anggotanya di sana yang dibina tentang atlet itu ya? Untuk Sulawesi Selatan PPLP membina itu 60 orang. 60 orang Pak ya? 60 orang. Iya, terdiri dari 7 cabang olahraga. Iya. Baik Pak Idam ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentu atlet kita yang dibina di sana sebelum masuk dibina sebagai atlet PPLP tentunya Pak ya. Tentu saja ada proses komunikasi yang terjadi ya, termasuk rekrutmen ya. Itu kapan rekrutmennya itu Pak Idam? Ya, kapan diadakan itu pendaftaran ya seperti itu untuk masuk dibina sebagai calon atlet? Iya, rekrutmen calon atlet PPLP Pak itu tiap tahun. Oh, tiap kita tahun? Iya, kita mengikuti tahun pelajaran dari Semanko karena Semanko Sekolah Menengah Keberbakat Olahraga. Kami bermitra. Jadi tupoksi yang dilakukan oleh Dispora sama Diknas melalui SKO Semanko-nya Pak itu jelas. Jadi menyangkut misalnya pendaftaran calon atlet itu melalui pihak sekolah. Dan yang menyangkut rekrutmen calon atlet yang kecabangan istilahnya Pak, kalau di calon atlet itu ada tes kecabangan, tes kecabangan cabornya Pak, sama tes fisik. Tes fisik dan kecabangan itu yaitu yang dilakukan awal di Dispora. Cuman tahapan pendaftaran itu melalui pihak Semanko. Jadi biasanya itu kami laksanakan pertama itu tes kecabangan atau tes cabang olahraga Pak. Setelah itu baru tes fisik. Nah itu nanti yang menentukan masuk tidaknya seorang atlet di PPLP itu hasil dari tes fisik sama tes kecabangan. Ya makasih Pak. Oh berarti kalau kita mendengar seperti itu Pak Idam, berarti sepertinya ada 2 dinas di sini yang kerjasama ya? Iya. Dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Provinsi melalui Semanko ya Pak, itu kami bermitra. Jadi Dinas Pendidikan di sini dalam hal ini Semanko-nya Pak, dia mengambil akademik, sedangkan kami atlet sama pelatih itu ranahnya Dinas Pemuda dan Olahraga. Oke, baik. Ini menarik sekali ya para pemirsa sekalian. Kemudian Pak Idam ya, karena ini adalah merupakan satu bentuk kerjasama ya, kolaborasi antara Dinas Pemuda Olahraga dan Dinas Pendidikan Nasional ya, Dinas Pendidikan. Kemudian kita akan tanya-tanya Pak Idam ya, bagaimana terkait dengan fasilitas Pak di sana Pak Idam ya. Pak, ini ada 2 kementerian yang terlibat, ada 2 institusi yang terlibat ya. Kira-kira bagaimana fasilitas apa saja begitu yang diberikan Pak Idam? Kalau menyangkut fasilitas Dinas Pendidikan kelas-kelas akademiknya, di mana kelas akademiknya itu Pak, alhamdulillah semua ruangannya itu sangat representatif. Kenapa? Karena semua ruangan kelas belajar itu ber-AC. Sedangkan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga itu menyiapkan venue atau sarana latihan, di mana semua yang menyangkut dengan sarana dari olahraga itu Dinas Pemuda Olahraga. Semua sarana latihan itu disiapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Baik Pak Idam ya. Tentu saja ya bahwa anak-anak kita dibina di sana ya, dilatih di sana dengan fasilitas yang begitu maksimal. Menurut pandangan Pak Idam ya, apakah ada pengembangan yang sifatnya signifikan? Ya tentu saja anak itu tadi diterima di sana Pak Idam sebagai anggota atau calon atlet PPLP ini, tentu masih kelihatannya lugu begitu ya. Setelah masuk di situ tentu ada tips-tips yang diberikan ya, sehingga dapat mencapai yang maksimal. Bagaimana menurut Pak Idam? Apakah ada peningkatan yang signifikan? Ya alhamdulillah Pak, setelah selesai rekrutmen dan dinyatakan lolos masuk PPLP, atlet tersebut sudah mendapatkan haknya, di mana haknya itu dia mendapat program latihan dari kepelatihan. Nah, sedangkan alhamdulillah kepelatihan yang disiapkan oleh Dinas Pemuda Olahraga rata-rata mantan atlet nasional yang berlisensi, bersertifikat. Alhamdulillah itu yang membedakan dengan pembinaan yang di luar PPLP Pak. Kenapa? Karena pelatih
yang ada di PPLP itu mempunyai program latihan selama dia di asrama PPLP. Program latihan itu Pak istilahnya jelas dari Januari sampai Desember apa yang harus dilakukan. Minimal dia terstruktur seperti dia terstruktur Pak. Dia latihannya dari bulan ini sampai bulan ini itu jelas. Pertandingannya di bulan apa itu jelas. Karena kan dia otomatis setelah masuk itu Pak, dia harus mengikuti pertandingan yang sifatnya nasional. Dia akan ketemu atlet PPLP di Indonesia. Itu yang membedakan dengan pembinaan di luar PPLP. Alhamdulillah itu fasilitas. Sedangkan semua tenaga kepelatihan yang ada di PPLP mempunyai lisensi atau sertifikat nasional Pak. Itu yang membedakan. Iya, tentu ya Pak Idam selama di sana sebagai pengelola atau pembina, bagaimana ya prestasi-prestasi yang diukir Pak Idam? Apakah sudah ada mengarah ke tingkat nasional? Menurut Pak Idam? Ya, alhamdulillah Pak kalau tingkat nasional kita sudah rata hampir setiap cabur itu Pak sudah pernah mewakili nasional, di mana yang olahraga pelajar yang tertinggi di nasional itu Pak waktu dia mewakili Indonesia di ajang namanya itu Asian School. Asian School lah. Alhamdulillah Pak atlet-atlet kita yang di PPLP itu sudah hampir seluruh cabur itu telah mewakili Indonesia ke Asian School itu Pak. Itu di mana biasa penyelenggaranya itu? Itu giliran Pak di Asia Tenggara. Jadi hasil maksimal yang didapat di kejurnas tingkat PPLP se-Indonesia Pak, kapan dia juara itu dia bisa mewakili Indonesia di ajang Asian School. Itu olahraga yang khususnya pelajar yang tertinggi untuk PPLP. Siap. Dan hampir ya cabang olahraga pernah diwakili oleh hampir seluruh cabang hampir seluruh cabang Pak. Ada yang perwakilan. Iya, wah ini tentunya sangat luar biasa ya. Jadi atlet kita ini betul-betul dididik secara terstruktur ya Pak Idam, baik dari SDM-nya maupun tentunya prestasi olahraganya ya Pak Idam ya. Sehingga ini sangat membanggakan kalau sudah sampai pada Asian School ya, tingkat cabang olahraga pelajar tingkat tertinggi ya Pak Idam di antara beberapa negara. Kemudian Pak Idam ya, kita berbicara tentang perjalanan dinamika ya. Saya pikirnya biasanya itu harapan-harapan itu kadang-kala kan tidak semulus apa yang kita bayangkan Pak Idam ya. Kadang-kala ada halangan-halangan, ada hambatan, tetapi di sisi lain ada potensi begitu ya. Iya, menurut Pak Idam adakah hambatan-hambatan seperti itu Pak? Silakan. Makasih Pak. Kalau menyangkut hambatan atau kendala yang biasa kita hadapi, betul. Ada cabang olahraga tertentu itu yang membutuhkan seperti dayung. Dayung. Dia membutuhkan itu Pak postur yang agak tinggi. Nah, biasanya di Sulawesi Selatan, cabur olahraga yang tertinggi itu Pak, yang maksudnya yang mau masuk ke itu agak-agak kurang. Iya, kenapa? Biasanya ada lari ke cabang olahraga yang lain. Sedangkan dayung itu sangat membutuhkan itu yang namanya fisiknya yang harus bagus Pak. Fisik tingginya Pak, jangkauannya. Kalau barangkali bodinya seperti Pak Idam ya lumayan bagus ya, tinggi. Masih kalau kita berbicara dayung Pak, khususnya kelas rowing, nomor pertandingan rowing itu Pak, dia harus tinggi. Minimal dia itu 180 sampai 180. Dan pernah itu alhamdulillah Pak, tahun saya lupa tahunnya, ada kita punya atlet dari Lu Utara. Dari Lu Utara itu Pak, dia tidak tahu itu olahraga dayung seperti apa. Dia dari atletik. Dia dari atletik Pak, cuman itu hari ikut kejuaraan namanya Popdaka atau Kejurda. Dia cuma berhasil meraih perunggu juara 3 Pak. Cuman pelatihnya dayung ini, kita dengan pengelola PPLP yang lain, kita biasakan ada namanya talent scouting Pak. Talent scouting itu kita bisa mengarahkan anak-anak yang seperti tadi yang atletik lari ke dayung. Kenapa? Karena posturnya memungkinkan. Itu anak dari Lu Utara Pak. Dia tingginya 187. Wah, luar biasa ya tingginya 187. Cuman prospek pelatih sudah bilang kemungkinan besar kalau dia masuk di dayung, dia cuma dapat pembinaan 3 bulan itu dia sudah bisa tembus nasional. Dan itu terbukti masuk di tim nasional.
Di tim nasional itu dia sekarang prestasinya itu sudah pernah juara Asia. Setelah di PPLP Pak. Dia juara Asia, sudah mewakili Indonesia di kejuaraan Asia. Nah, itu yang contoh-contohnya itu jadi kendala biasanya. Jadi kalau ada cabur seperti dayung Pak, itu harus betul-betul yang tinggi postur 180 yang ya. Makanya kan orang yang tidak tahu olahraga dayung Pak. Iya, tidak tahu olahraga dayung, apa itu dayung Pak. Iya, Pak. Jadi video itu dikasih lihat. Nah, 3 bulan ke depan itu dia sudah tembus nasional. Nasional ya. Iya. Luar biasa ya. Nah, cuman ya sedangkan plusnya Pak itu lagi ya cabang olahraga tertentu itu dominan banyak. Seperti cabur yang 6 itu Pak. Itu pendaftarannya membludak. Jadi pelatih enak memilih calon-calon atlet. Calon-calon atlet ya. Ya itu yang plusnya Pak. Iya, plusnya. Jadi tingkatannya itu Pak dan di sana tingkatan SMP ke SMA ya Pak? Atau gabung? Kalau tingkat pendidikannya Pak, SMP SMA itu bisa. Kenapa? Karena ada cabang olahraga seperti senam itu Pak, dia membutuhkan itu atlet yang masih muda belia. Iya, senam itu Pak, anak-anak SD, mulai ada lagi anak SD. Itu kita sudah bina. Dan alhamdulillah Pak, kejuaraan-kejuaraan tingkat pelajar di Sulawesi Selatan sudah mendapatkan medali. Alhamdulillah ya. Itu kenapa tadi? Karena yang saya bilang tadi Pak, program latihan yang rutin, sangat mendukung menyangkut ke pelatihan atletnya Pak. Terstruktur Pak. Wah, ini menarik sekali informasi ini ya. Ini kadang-kala pemirsa sekalian, kita kadang-kala tidak dengar informasi-informasi ini ya, terkait dengan pembinaan atlet ya, bagaimana atlet ini dirawat dengan baik supaya bisa menjadi juara nasional umpama ya. Baik Pak Idam ya. Kira-kira ini pertanyaan terakhir Pak Idam ya. Apa harapan-harapan kita Pak Idam ya terkait dengan pembinaan atlet ini? Apakah pada saat anak kita ini di dalam kampus itu dididik maupun tentunya setelah keluar dari kampus itu Pak Idam? Silakan Pak. Makasih Pak. Kalau menyangkut harapan, alhamdulillah sudah sangat mendukung pemerintah, khususnya Sulawesi Selatan Pak, di mana atlet yang setelah tamat dari PPLP itu sudah bisa mewakili, dia dipanggil masuk di tim PON Sulawesi Selatan. Tim PON Sulawesi Selatan. Seperti dulu di contoh kecil itu Pak, Semanko itu membina 19 cabur. Di antaranya ada 1 cabur itu Pak yang unggulan Sulawesi Selatan. Itu seperti sepak takraw. Itu atlet sepak takraw dulu di PPLP sebelum dihilang dari PPLP Pak. Karena menyangkut DBON, ada namanya DBON dari Kemenpora, dari pusat, Desain Besar Olahraga Nasional, sampai itu cabang olahraga tidak diikutkan di PPLP. Kenapa? Karena tidak termasuk di dalam itu DBON. Nah, contoh kecil itu kita punya atlet sepak takraw Sulawesi Selatan Pak. Itu di tim nasional itu ada sekitar 6-7 orang. Dan alhamdulillah itu Pak, semua alumni itu sudah terekrut masuk di Kemenpora dan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sangat-sangat bagus. Artinya Pak, sangat-sangat bagus itu anak-anak yang mempunyai prestasi. Kenapa? Pemerintah sangat memperhatikan prestasinya Pak. Dia bisa masuk di angkatan bersenjata. Di pemerintahan. Itu sangat-sangat bagus itu. Dengan rekomendasi PPLP ya Pak. Ada sertifikatnya, ada pernah juara betul, Pak, betul. Karena kapan dia sudah wakil Sulawesi Selatan Pak, itu sudah dapat sertifikat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui KONI Sulawesi Selatan Pak. Jadi dia pakai mendaftar itu sangat-sangat sudah alhamdulillah dimudahkan bisa ya masuk jadi pegawai Pak. Baik ya para pemirsa sekalian dimanapun berada, ini menarik sekali ya, seperti yang saya bahasakan tadi para pemirsa sekalian, bahwa kadang-kala ada hal-hal yang sifatnya menarik tapi informasinya tidak sampai ya, begitu Pak Idam ya. Sehingga para orang tua kita ini kadang-kala ada anaknya yang punya talenta tertentu ya dalam cabang olahraga, tetapi sayang sekali tidak dimaksimalkan karena dia dia lihat begitu Pak Idam ya. Walaupun ada bakatnya, ada talentanya, tapi kalau lihat tidak dididik dengan baik, itu dia tidak akan maksimal nantinya.
tapi pihak PPLP ini ya, para pemirsa sekalian, yaitu pusat pendidikan ya dan pelatihan olahraga pelajar ini sangat mendukung mendidik anak ini baik dari segi SDM-nya dan tentunya juga prestasinya, sehingga yang punya talenta memang punya bakat itu memang bisa berkembang dengan baik ini ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Idam tadi bahwa ada atlet satu itu dari cabang olahraga dayung, rupanya dia tidak mengenal tentang dayung, tetapi ketika masuk di situ pelatihnya menjangka bahwa dalam waktu 3 bulan yang akan datang dia bisa masuk menjadi atlet nasional ya, sebagai peserta cabang olahraga dayung nasional. Ternyata itu terbukti Pak Idam ya. Tapi tentu saja bahwa ada cabang-cabang olahraga tertentu yang memang merupakan satu hambatan-hambatan sedikit ya Pak Idam ya. Ya tentu terkait dengan postur tubuh ya. Iya, kadang-kadang kan seperti olahraga dayung itu membutuhkan postur tubuh minimal 180 Pak Idam ya. Ukuran-ukuran kita ini kan antara 160 dan 170 Pak Idam ya. Itu langka sekali kalau ada 180. Tetapi kalau ada yang sampai mencapai 180 ini luar biasa. 3 bulan dididik, 3 bulan dibina di PPLP insya Allah di Spora Sulawesi Selatan yang bertempat di lokasinya di Sudiang itu, dia bisa jangkau itu bahwa insya Allah dia akan menjadi calon atlet nasional ya. Iya, kira-kira begitu. Baik para pemirsa sekalian, saya tidak memberikan kesimpulan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Idam karena cukup banyak hal tentunya terkait dengan olahraga. Tapi intinya adalah para pemirsa sekalian bahwa olahraga ini dapat terbina dengan baik, dapat dididik dengan baik. Tentu di dalamnya ada proses komunikasi yang baik Pak Idam ya. Terkait dengan venue ya Pak Idam ya, terkait dengan persoalan-persoalan apa yang dibutuhkan oleh anak didik di dalam itu tentu harus dikomunikasikan dengan baik Pak Idam ya. Sehingga dengan demikian antara siswa, antara pelajar itu harus berkomunikasi baik dengan pelatihnya Pak Idam ya. Sehingga mencapai hasilnya maksimal. Baik para pemirsa sekalian, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Idam Rahman SE. Beliau adalah salah satu pengelola atau pendidik daripada PPLP, Pusat Pelatihan Pelatihan Olahraga Pelajar Sulawesi Selatan yang tentunya berlokasi di Sudiang yang berdampingan dengan Semangko ya Pak Idam. Sekolah Menengah Keberkatan Olahraga ya. Ya, jadi para pemirsa sekalian yang punya anak berbakat di bidang olahraga bisa disalurkan ke sana atau bisa cari informasi-informasi terkait dengan pembibitan anak itu khususnya di Dispora Sulawesi Selatan. Karena ini adalah merupakan satu kolaborasi antara Dispora, Dinas Pemuda Olahraga Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Pak Idam ya. Baik para pemirsa sekalian, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Idam Rahman SE. Terima kasih banyak Pak Idam ya sudah hadir di Mr. Koronis Podcast. Dengan demikian, terima kasih kepada para pemirsa sekalian sudah selalu menonton channel YouTube kita. Demikian saya laporkan, saya wawancara dengan Pak Idam Rahman SE ini di daerah Mekah ya, di sektor 1 yaitu daerah Sisa Kota Mekah. Alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa sekalian. Demikian saya sampaikan, Arham Selo melaporkan dari Kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idam. Alhamdulillah.